Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu pembimbing dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kita masuki saja materi kita pada hari ini yang berjudul Munasabah Al-Quran. Pengertian munasabah. Secara terminologi, kata munasabah sering dipakai dalam 3 pengertian. Kata ini dipakai dengan makna musyakalah atau muqarabah atau dekat. Kata munasabah juga diartikan dengan an-nasib, kerabat atau sanak keluarga. Pengertian munasabah secara terminologis menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ibnu Arabi, munasabah adalah hubungan ayat-ayat Al-Quran antara suatu bagian dengan bagian lainnya, sehingga bagaikan satu kalimat yang maknanya harmonis dan strukturnya yang rapi. Yang kedua, menurut Az-Zarkashi, munasabah merupakan usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antar ayat atau surah yang dapat diterima akal. Baik, kita masuki macam-macam dan contoh munasabah. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, paling tidak ada 6 tempat munasabah yang bisa ditemukan dalam Al-Quran, yakni yang pertama, hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak ada hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain, maupun karena satu bertentangan dengan ayat lain. Hal ini dapat dicontohkan, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20, dan artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Yang kedua, hubungan antara kandungan ayat Al-Quran dengan fasilah atau penutup ayat. Dalam satu surah, terdapat kolerasi antara awal surah dan akhirnya. Misalnya, dalam surah Al-Qasas dimulai dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun serta pasukannya. Sedangkan penutup surah tersebut menggambarkan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentang hidayah. Yang ketiga, hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam suatu surah. Contoh dalam masalah ini, misalnya dalam surah Al-Mu'minun, ayat pertama berbunyi Qad aflahal mu'minun. Lalu di bagian akhir surah tersebut berbunyi Innahu la yuflihu al-kafirun. Ayat pertama menginformasikan keberuntungan dalam orang-orang mukmin, sedangkan ayat kedua di bagian akhir sholat tentang ketidakkeberuntungan orang-orang kafir. Yang keempat, hubungan muqaddimah satu surah dengan surah berikutnya. Misalnya, antara surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, di mana dalam surah Al-Fatihah berisi global tentang akidah, muamalah, kisah, janji, dan ancaman. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah menjadi penjelas yang lebih rinci dari sisi surah Al-Fatihah. Yang kelima, hubungan penutup satu surah dengan muqaddimah surah berikutnya.
Misalnya, permulaan surah Al-Hadid ayat pertama dengan penutupan surah Al-Waqiah ayat 96 memiliki relevansi yang jelas, yakni keserasian dan hubungan dengan tasbih. Yang keenam, hubungan kandungan surah dengan surah berikutnya. Al-Quran sebagai satu kesatuan yang bagian-bagian strukturnya terkait secara utuh. Pembahasan tentang munasabah antar surah dimulai dengan memposisikan surah Al-Fatihah sebagai umul kitab atau induk Al-Quran, sehingga penetapan surah tersebut sebagai surah pembukaan Al-Fatihah adalah sesuai dengan posisinya yang merangkum keseluruhan isi Al-Quran. Surah Al-Fatihah menjadi ummul kitab, sebab di dalamnya terkandung masalah tauhid, peringatan dan hukum-hukum, yang dari masalah pokok itu berkembang sistem ajaran Islam yang sempurna melalui penjelasan ayat-ayat dalam surah-surah setelah surah Al-Fatihah. Selanjutnya, pendapatan ulama tentang urutan ayat dan surah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap atau berangsur-angsur. Keterangan mengenai ini bisa dibaca pada surah Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacanya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Dalam kajian ulumul Quran diterangkan bahwa surah pertama yang diturunkan kepada Nabi adalah surah Al-A'laq ayat 1-5. Wahyu berikutnya adalah surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan ayat yang terakhir menurut sebagian ulama sesuai dengan keterangan hadis Rasulullah adalah surah Al-Maidah ayat 3. Demikian wahyu yang sampai kepada Rasulullah, tidak seperti susunan mushaf yang dijumpai pada saat ini. Syekh Manna Khattan dalam buku Mabahis fi Ulimil Quran dalam kaitan ini membagi pendapat para ulama menjadi 3 pendapat besar, yaitu pertama, pendapatan pertama mengatakan bahwa urutan surah itu tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi Muhammad sebagaimana diberitahukan malaikat Jibril atas perintah Allah. Pendapat ini didasarkan atas riwayat hadis dan kaul para sahabat. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa urutan surah itu merupakan ijtihad dari sahabat, karena masing-masing sahabat ternyata memiliki urutan surah berbeda satu sama lain. Yang ketiga, pendapatan ketiga mengatakan bahwa urutan sebagai surah itu menerapkan tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Baik, kita masuki urgensi mempelajari munasabah Al-Quran. Yang pertama, dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian lainnya. 2. Mengetahui atau persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surah, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghaan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lain, serta persesuaian ayat atau surah yang satu dari yang lain. Yang keempat, dapat membantu dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.